Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas cara mendapatkan nilai indeks infiltrasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu, indeks infiltrasi itu apa sih? Nah, jadi indeks infiltrasi itu adalah laju rata atau rata-rata kehilangan air karena infiltrasi. Atau infiltrasi itu banyaknya air yang masuk ke dalam tanah. Sehingga volume aliran permukaan atau runoff merupakan volume air hujan dikurangi infiltrasi. Jadi air hujan yang datang dikurangi sama air yang masuk ke dalam tanah. Itu menjadi sama dengan volume aliran permukaan. Nah, seperti pada gambar tersebut. Oke, setelah itu kita mulai menghitung. Di sini ada soal distribusi hujan di suatu daerah aliran sungai, dengan kedalaman runoff-nya sudah diketahui ya teman-teman, 40 mili. Nah, di sini ada soalnya waktu dari menit awal 0 sampai 10 menit pertama, lalu 10 menit kedua, ketiga, sampai 10 menit yang ke-7. Di sini ada intensitas hujannya juga. Nah, jadi pertama itu kita harus membuat seperti ini teman-teman. Ini kan ada diagram ya. Nah, ada grafik. Kita harus membuat grafik seperti ini. Jadi untuk mempermudahnya, daripada kita menggambar secara manual seperti di AutoCAD supaya lebih presisi, dan lebih enak untuk melihatnya, kita langsung buat seperti ini bentuknya teman-teman. Kita bikin tabel satu lagi untuk membuat si grafiknya. Nah, di sini kita pisahkan, kita ubah dulu waktunya dari menit ke jam. Karena di sini intensitas hujannya milimeter per jam. Nah, di sini waktunya yang 0, nah 0 17,9. Yang 10 menit pertama itu berarti ubah ke jam. Berarti jadi 10 per 60. 10 per 60 dapatnya 1/6 jam. Bisa dilihat teman-teman di grafiknya 17,9, 17,9. Selanjutnya yang ini 55,9 itu 10 menit pertama, sambungan dari yang sebelumnya ke 10 menit kedua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat 1/6, jadi di sini kan 55,9 baru 55,9. Jadi dia saling terhubung terus teman-teman. Sehingga harus dibuat seperti ini bentuk tabelnya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Untuk membuat tabel grafiknya ini sangat mudah teman-teman. Teman-teman langsung blok aja ini di bagian yang udah kita buat. Nah, lanjut ke bagian insert, lalu ke recommended charts. Karena di sini dia akan memberikan tampilan atau saran yang dia recommend. Kadang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman. Cuman kalau misalnya nggak ada, langsung ke all chart saja, ke bagian XY scatter. Karena di XY scatter ini grafiknya menghubungkan, kita bisa membuat grafik dengan dua data X dan data Y. Nah, di sini kita langsung pilih yang scatter with strike. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini aja. Baru oke. Nah, nanti langsung muncul seperti ini teman-teman. Sama kan grafiknya? Nah, kalau kayak gini kan kita bisa langsung untuk mencari nilai indeks infiltrasinya. Untuk ke mode seperti ini teman-teman ubah aja di bagian, misalnya di bagian desainnya, ganti jadi warna hitam. Nah, atau teman-teman mau tambah akses itu yang bagian ini, bagian info di bawah kayak waktu per jam, teman klik aja ke arah tabelnya, tambah, nanti ada access title-nya. Atau teman-teman mau ngedit ininya, mau jarak per berapa, double klik aja teman-teman, double klik. Nah, double klik sehingga muncul kotak seperti abu-abu seperti ini. Teman-teman langsung ke bagian kanan ada format axis, ke axis option-nya. Nah, bisa teman-teman atur berapa maksimumnya. Maksimumnya misalnya itu maksimum ininya, misalnya mau 5. Langsung berubah. Cuma kan kita harus membuat supaya gambarnya ini grafik yang kita butuhin full. Nggak perlu seperti ini kan, makanya contohnya saya buat 1,4. Karena waktunya itu yang kita gunakan 1/6. Teman-teman bisa buat 1,2 atau 1,14 nih. Oke, nah itu tergantung selera. Nah, ini juga untuk yang minor ini, major minor ini untuk jaraknya, jarak ini kayak ada grid kan teman-teman, jarak antar gridnya. Jadi teman-teman tinggal atur di sini aja jarak antar gridnya. Misalnya per 4. Nah, per 2. Teman-teman tinggal ubah aja, atur aja. Di sini juga sama teman-teman, double klik aja, teman-teman bisa atur berapa jarak grid horizontalnya. Misalnya 150 maksimumnya. Nah,
Teman-teman tekan. Nah, kalau nggak mau 150, reset. Kembalikan ke default semula. Measure juga teman-teman. Ini jarak antar gridnya. Tadi yang maksimum ini maksimum gridnya, nilai maksimumnya pada sumbu Y-nya. Sekarang kalau misalnya measure ini jarak antar gridnya, misalnya 40. Nah, teman-teman buat 20 aja. Atau bebas. Baru untuk menampilkan berapa nilai-nilainya ini, teman-teman klik garisnya. Klik garisnya, klik kanan. Nah, kalau teman-teman bisa add data labels. Oke, setelah teman-teman menekan add data labels, nah, sehingga muncul seperti ini teman-teman. Udah, oke kita langsung lanjut lagi. Lalu kita bisa menghitung data distribusi hujan atau hujan total atau P. Nah, ini kita jumlahin semua teman-teman. Ingat, dijumlahin jangan ini di sum, tapi yang di bagian atas. Lanjut, aliran permukaan total atau Q-nya. Nah, ini aliran permukaan total itu runoff. Jadi kayak air yang menurun dari tempat tinggi ke atas, tapi di atas permukaan tanah. Nah, ini total tingginya 40 mili. Nah, di soal udah dikasih tahu nilai runoff-nya berapa. Sehingga infiltrasi totalnya segini teman-teman, atau yang masuk ke dalam tanah itu 488,3 mm. Nah, sekarang kita mau mencari berapa sih indeks infiltrasinya. Ini indeks infiltrasinya kita pakai aja yang ini teman-teman, aliran permukaan total. Nah, jadi misalnya ini saya hapus dulu ya. Kita coba pertama teman-teman, infiltrasi total itu. Jadi luas limpahan. Jadi luas yang kita hitung itu, yang bagian atas dari garis yang kita tentuin, itu harus sama dengan 40. Nah, kayak seperti ini. Ini kan luasnya itu persegi 1 sama persegi satunya lagi nih. Nah, itu luasnya teman-teman. Kita hitung berapa luasnya. Nah, luas ini berapa? Di sini kan kalau untuk lebarnya, lebar dari bangunan persegi ini, untuk mencari luasnya, kan luas itu kan panjang kali lebar ya. Untuk lebarnya itu pasti 10 menit atau 1/6 jam. Karena ini kan per 10 menit. Oke teman-teman, nah ini per 10 menit atau per 1/6 jam. Jadi untuk lebarnya teman-teman nggak usah cari. Yang jadi permasalahan itu tingginya. Tingginya itu berbeda tergantung dari titik uji coba kita atau trial and error kita. Misalnya, trial pertama, itu garisnya itu berada di berapa kita buat? 85. Di 85 itu kan hanya membentuk dua ini. Yang di ini kan di bawah ini bangunannya nggak terbentuk. Karena yang kita menghitung itu menggunakan aliran permukaan total, jadi bagian atasnya. Oke, setelah kita hitung tingginya berapa? Nah, di sini kan tingginya 155 ya teman-teman, tapi 155 itu dari dasar. Jadi kita patokannya garis, berarti 155 dikurang garisnya. Garis berapa? 85. Nah, makanya rumusnya seperti ini teman-teman. 155 dikurang 85, nah itu kan untuk tingginya, dikali 1/6. Nah, ini makanya dikali 1/6 teman-teman, nih. Dikali 1/6. Nah, begitu juga untuk bangun yang kedua. Oke. Selanjutnya, untuk trial yang kedua. Jadi setelah yang pertama tadi, ternyata hasilnya itu 19 mili teman-teman. Nggak sama seperti 40 mili atau runoff. Atau aliran permukaannya. Nah, sehingga kita mencoba untuk trial kedua. Trial kedua itu kita turunin lagi. Coba 60. 60 itu kita lihat lagi. 60 itu, nah, dia membentuk persegi ini. Lalu dia membentuk persegi yang satu lagi. Lalu dia membentuk sini, persegi satu lagi teman-teman. Nih, trial 2. Oke. Sip. Berarti ada 3 yang kita hitung. Coba kita lihat rumusnya. Nih, ada 3 teman-teman. Ada 3 yang kita hitung. Untuk lebarnya sama 1/6 semua. Nih. Namun untuk tingginya, tadi berapa di sini? 80,9. 80,9 kita kurang sama 60. Jadi semua sekarang dikurang 60. 155 kurang 60 kali lebar. Yang ini 130 kurang 60 kali lebar. Yang ini 80,9 dikurang 60 dikali lebar. Sehingga dapatnya berapa? 31 kurang 9 mili lagi. Berarti kurang pas. Sekarang kita
Coba trial yang ketiga, teman-teman. Untuk trial yang ketiga itu kita pada indeks infiltrasinya 47,9. Nah, 47,9. Jadi 47,9 ini kita hitung. Nah, ada berapa bangun sih di sini? Lihat. 47,9 berarti di sini. Satu ya, teman-teman. 2. 3. 4. Jangan lupa kita pakai garis trial 3, teman-teman. Selanjutnya ini 5. Nah, ini biar kelihatan angkanya. Oke, dapat. Ya, jadi pas di garis nih. Pokoknya biar kita buat biar enak dilihat. Oke, nah. Oke. Jadi 47,9, teman-teman, di trial 3 ini. Kita hitung. Kita rumusnya. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 bangun. Yang pertama, 55,9 dikurang 47,9 dikali lebarnya 1/6. Lalu 155,9 dikurang 47,9 dikali lebarnya 1/6. Lalu 130,9 dikurangi 47,9 lalu dikali lebarnya 1/6. Lalu yang ini 55,9, nah jangan nanti dihitung sekali ya teman, minus 2 kali karena ada 2 bangun nih yang di atas dari trial 3, garis trial 3. Berarti 55,9 dikurang 47,9 lalu dikalikan lebarnya. Dan selanjutnya 80,9 dikurang 47,9 dikali lebarnya 1/6. Nah, sehingga hasilnya berapa? 40, teman-teman. Nah, sehingga kita dapat mengetahui nilai indeks infiltrasi untuk soal tersebut atau keadaan tersebut yaitu 47,9 mm per jam. Oke, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh teman-teman chat di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik atau saran, boleh juga chat di kolom komentar. Kalau suka, boleh di like and subscribe. Ditunggu di video selanjutnya. Terima kasih.